Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada hari ini, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan diri, terutama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, Engkau sudah menolong, memelihara, melindungi kami sampai saat ini Tuhan, hingga Engkau juga himpunkan kami kembali untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah dan mampu kami menyadari itu Tuhan, tetapi semua ini hanya oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu dengan segala kekurangan, kesederhanaan, bahkan kelemahan kami. Tapi kami rindu untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, untuk kami bisa memberikan hidup ini berkenan di hadapan Engkau. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan, kelemahan kami Tuhan, dan sucikan dengan kuasa darah Engkau. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah raya ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, sampai pun kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam pelayanan ini Tuhan, kami juga serahkan diri ke tangan-Mu. Biar pemakaian-Mu semakin nyata, pengurapan-Mu semakin nyata, supaya sungguh-sungguh kami diberkati, juga menjadi berkat bagi orang lain. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita, ya, untuk kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dalam buku NR nomor 299. Ku mau seperti Yesus. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memulai
mau seperti Yesus. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, ini juga yang menjadi kerinduan kita semua. Ya, kehidupan kita yang banyak kurang dan salah ini, bahkan ayat mengatakan tubuh yang hina ini. Tapi kalau kita merindukan Dia selalu, maka Dia akan mengubah kita menjadi sama mulia seperti Dia mulia adanya. Baginya tidak ada barang yang mustahil. Yang penting kita mau memperhatikan dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Puji Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 6. Buku NR nomor 6. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala untuk kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji-muji Tuhan, sudah mengagungkan nama-Mu. Sekalipun kami menyadari Tuhan keterbatasan yang kami alami, namun demikian Engkau tahu hati kami. Dan Tuhan, sungguh seperti kata firman, kata pujian ini, Engkau mempersiapkan hati kami untuk kami mampu menerima firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, pikiran, angan-angan kami, supaya firman-Mu sungguh-sungguh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Sebab kami menyadari Tuhan, jika firman itu ada pada kami, maka firman itulah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami percaya dan mempercayakan hidup kami ini Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun hamba-hamba-Mu mengembalakan sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, memberikan
firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu, dan pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu semua. Pun hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu tetap nyata dalam diri hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu itu bukan hanya teori, tapi firman-Mu menjadi satu kenyataan, menjadi praktek dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, menyucikan kehidupan kami, memperbaharui kehidupan kami Tuhan, sampai sewaktu-waktu kehidupan kami boleh ditampilkan tanpa cacat dan celah, sekaligus kami meyakini bahwa firman-Mu lah yang sanggup memberikan jalan keluar dari segala masalah yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan, kiranya tetap menolong, memberkati, memberikan ketenangan, damai sejahtera, serta kerinduan hati untuk selalu merindukan Engkau, seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sekali lagi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya kembali mengucapkan selamat sore, shalom buat kita semua. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua, dan sekaligus juga saya mengucapkan selamat berbahagia dalam mendengarkan sabda Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kemurahan-Nya, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini di dalam ibadah raya, ibadah raya hari Minggu tanggal 9 Mei ini, sungguh-sungguh biarlah kita semua menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan, sekalipun kita belum melaksanakan ibadah secara tatap muka, tetapi biarlah lewat siaran tunda ini juga berkat tetap mengalir dalam kehidupan kita, sehingga rohani kita terpelihara, dan kita meyakini bahwa di dalam firman itu ada kuasa penciptaan. Maka kita meyakini kalau hati kita, rohani kita terpelihara oleh firman Tuhan, maka firman yang sama, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu itu juga yang akan menciptakan, memberikan, mencukupkan, mengadakan apa-apa yang sedang kita butuhkan di hari-hari ini. Ya, puji Tuhan, nanti pada hari Kamis itu, saudaraku, itu tanggal 13, yang mestinya di tempat kita adalah ibadah doa, tetapi nanti dialihkan untuk ibadah memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Ya, jadi ibadah doa kita alihkan untuk ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan hari Rebu, hari Rebunya ibadah PA, yaitu tanggal 12, ibadah PA tetap seperti biasa, disertai dengan perjamuan suci. Itu sebabnya, kita siapkan diri kita, kita siapkan hati kita untuk supaya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan di hari-hari ini kita sedang berbicara tentang pelayanan Tuhan bagaikan nyala api, dan di sana kita bisa melihat penggeraknya, pendorongnya adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu dengan kasih-Nya membangkitkan semangat kita. Roh Kudus itu membakar, kasih-Nya itu membakar hati kita untuk kita bisa berkobar-kobar melayani Tuhan. Dengan berkobar-kobar melayani Tuhan dalam suasana. Jadi berkobar-kobar melayani Tuhan itu dalam suasana sama dengan kita masuk dalam pelayanan dalam suasana
tahtanya Tuhan, ya, sama dengan semacam itu. Itu sebabnya biar sungguh-sungguh di hari-hari ini kita akan memperhatikan firman Tuhan, biar Roh Kudus itu berperan, kasihnya itu dan firman-Nya itu, firman, kasih dan Roh Kudus itu berperan dalam kehidupan kita untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan gairah justru di masa-masa yang sulit semacam ini, saudaraku. Ya, ini yang kita periksa, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan melupakan jika Tuhan sudah memakai kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang imam, sebagai seorang jemaat Tuhan, saudaraku. Ya, maka jangan sampai kita melupakan dasar dari pelayanan kita itu bukan karena kekuatan kita. Ya, dasar dari ibadah kita itu bukan kemampuan kita. Dasar dari ibadah pengikutan kita itu bukan kekayaan harta benda kita, tapi dasar yang utama dalam pelayanan ini adalah kekudusan. Ya, kekudusan. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saudaraku, kita melihat, membaca, dan kita tahu dari Alkitab bagaimana Rasul Yohanes ketika dia di Pulau Patmos, dia ditunjukkan Tuhan untuk naik ke surga. Dia mengalami ditunjukkan untuk melihat surga itu terbuka, saudaraku. Dan dia diperlihatkan di sana. Ya, bagaimana 4 makhluk itu, ya, adanya tahta, ya, tahta dan 24, ya, tahta dan 24 tua-tua, dan 4 makhluk itu dia mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu kudus, maka pelayan-pelayannya, imam-imamnya, jemaatnya itu juga harus dalam kekudusan. Dan itu sebabnya sekarang kalau kita diperlihatkan, kalau Rasul Yohanes diperlihatkan, ya, tahtanya Allah itu, saudaraku, ini artinya untuk supaya kehidupan kita yang masih ada di bumi ini, karena yang ada di surga semacam itu, maka kehidupan kita yang masih di bumi ini, kita masih menjalani ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Maka kita pun dalam acara ibadah-ibadah maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara sekalian, ya, biar kita melayani Tuhan, beribadah itu dengan hati yang kudus, hati yang disucikan, hati yang dibaharui oleh Tuhan. Jangan sampai kemudian kita beribadah melayani Tuhan dengan hati yang jahat, dengan maksud-maksud tertentu, saudaraku, apalagi maksud-maksud untuk mencari suatu keuntungan. Jangan. Kemarin dalam ibadah doa saya menyampaikan bahwa sesungguhnya kita tidak perlu untuk mencari keuntungan dalam ibadah, tidak perlu untuk mencari keuntungan dalam gereja, ya, atau kita ke gereja untuk supaya kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jangan. Tidak perlu itu. Kenapa? Sebab ada ayat mengatakan bahwa kalau ibadah itu disertai dengan rasa puas, rasa cukup, ya, saudara sekalian, maka memberikan keuntungan besar. Jadi tidak usah kita mencari keuntungan dalam ibadah, tetapi kalau kita lakukan ibadah itu, ya, ibadah ini kepada Tuhan, kita lakukan dengan takut dan hormat, saudara sekalian, maka sudah ada keuntungan yang besar yang Tuhan sediakan kepada kita, terutama keuntungan yang terbesar, yang besar adalah bagaimana hadirat Allah itu, pribadi Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumbernya berkat jika pribadinya itu ada dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita, saudaraku, kita yakin dan percaya
maka Tuhan yang berkuasa itu sanggup untuk mengadakan hal-hal apa yang kita butuhkan. Dan itu sebabnya, saudaraku, Tuhan berpesan dengan keras, dan ini merupakan suatu teguran yang keras kepada para imam di zaman Maleakhi, saudaraku. Bagaimana sampai Tuhan itu mengancam, saudaraku, mengancam imam-imam saat itu, kalau dia tidak memberikan, tidak mendengarkan, tidak memberikan perhatian untuk menghormati Tuhan dan ibadah dan pelayanan itu, maka ayat mengatakan, ya, dia katakan, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku akan membuatnya menjadi kutuk sebab kamu tidak memperhatikan. Ini akibat kalau kita menyalahgunakan ibadah dan pelayanan, ya, menyalahgunakan ibadah dan pelayanan. Justru yang seharusnya tadi saya mengatakan di dalam ibadah itu, kalau kita terima dengan rasa cukup, rasa syukur, saudaraku, memberikan keuntungan yang besar, itu akan memberikan berkat yang besar. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendengarkan, tidak memberikan perhatian, dan tidak menghormati nama Tuhan, bukan berkat yang besar kita terima, tetapi justru Tuhan mendatangkan kutuk, bahkan berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ini akan celaka. Ini akan celaka buat kita. Yaitu sebabnya, maka Tuhan begitu serius berbicara kepada imam-imam di zaman Maleakhi itu, untuk supaya apa? Supaya ibadah dan pelayanan imam-imam itu betul-betul mendengarkan dan memperhatikan dan memberikan rasa hormat kepada Tuhan. Tapi yang terjadi ternyata imam-imam di zaman Maleakhi itu, dia tidak mendengarkan. Dia mengabaikan itu. Yang Tuhan inginkan dari seorang imam, seorang pelayan, seorang jemaat Tuhan itu adalah kehidupan-kehidupan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Yang bisa dipakai oleh Tuhan sampai sungguh-sungguh apa yang diucapkan yang bersumber dari hati itu, saudaraku, ya, yang diucapkan itu yang bersumber dari hati, pengajaran yang disampaikan oleh seorang imam, seorang pelayan Tuhan itu akan menjadi berkat dan memberkati sidang jemaat, memberkati saudara-saudara yang lain. Ya, tetapi apa yang terjadi? Mari kita akan baca, mengulang sedikit, saudaraku. Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua, tidak usah semua, tapi nanti saudara bisa membaca. Dan Maleakhi pasal 2, perikopnya murka Tuhan terhadap para imam, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi kita tidak membaca semua, suatu ya, tidak membaca semua. Kita loncat mana yang perlu untuk kali ini kita baca untuk menyingkat waktu. Ayat yang pertama, maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hei para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke atasmu, ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Ini bagaikan suatu ancaman untuk imam-imam. Kenapa demikian? Sebab imam ini alatnya Tuhan. Imam ini adalah pelayan Tuhan. Tapi bagaimana seorang pelayan Tuhan, alatnya Tuhan, tapi tidak mau dipakai oleh Tuhan? Maka Tuhan harus berbicara keras kepada para imam di zaman itu. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kita loncat ayat yang ke-6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi sesungguhnya
peran seorang imam, seorang pelayan itu justru menjadi berkat dimanapun dia berada, saudaraku. Maka bisa menolong orang-orang yang lemah, ya, bisa membawa kehidupan-kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dia katakan, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahannya. Membuat banyak orang itu bertobat kembali kepada Tuhan. Ini tugasnya seorang pelayan Tuhan, seorang imam Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita, untuk saya, untuk sidang jemaat, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Benar-benar Tuhan yang mengatakan pelayan Tuhan, imam-imam itu utusan Tuhan semesta alam. Itu sebabnya dari seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan itu harus dimulai bagaimana sikap kita. Kita mendengarkan, memberikan perhatian, dan untuk menghormati nama Tuhan itu. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh lewat firman Allah yang kita terima dan kita dengar itu mengerjakan hati kita. Kita dibaharui hati kita, ditusuk oleh firman Tuhan, ditunjukkan kekurangan kita lewat firman Tuhan yang kemarin kita katakan bahwa firman itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua yang menusuk amat dalam untuk mengoreksi kehidupan kita. Kalau itu terjadi pada seorang imam, seorang pelayan Tuhan, seorang sidang jemaat, suatu sungguh-sungguh berkat dari firman Allah yang keras, yang tajam, yang menusuk itu, ya akan menghasilkan satu pembaharuan, penyucian atau pembaharuan atau perbaikan, sehingga hasilnya disebutkan bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan, dipakai oleh Tuhan kehidupan itu. Hatinya itu, ya, hatinya disucikan oleh firman Tuhan. Kalau hatinya disucikan karena ketajaman firman Allah yang kita dengar dan kita perhatikan itu, saudara, maka menghasilkan perbuatan yang disucikan, sampai perkataan pun yang keluar dari mulut ini disebutkan bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran. Kehidupan yang semacam ini di hari-hari dibutuhkan. Pelayan Tuhan, hamba Tuhan, imam-imam yang semacam ini di hari-hari ini dibutuhkan, di mana banyak di hari-hari banyak pengkhotbah yang katanya menyampaikan firman Allah, tapi bukan untuk memberikan kesejukan, tapi lebih memprovokasi, lebih mempengaruhi, bahkan yang lebih celaka, mempengaruhi untuk berbuat jahat, untuk melawan orang lain. Nah, ini celakanya. Tapi bagi kita sungguh, kalau hati ini disucikan, perbuatan kita disucikan, maka sampai perkataan kita disucikan, lah maka apa yang keluar dari bibir kita ini sedang ditunggu oleh sidang jemaat, sedang ditunggu oleh orang-orang yang membutuhkan, yang dimana di saat hari-hari ini banyak kegelisahan, banyak kecemasan, banyak ketakutan dengan adanya pandemi ini saja, saudara. Wah, ini luar biasa dampaknya. Kalau kita tidak kuat dalam ibadah, tidak kuat dalam firman Allah, maka kita bisa menjadi lemah. Kita tidak mampu, tidak berdaya, tidak sedikit orang berputus asa dan tinggalkan Tuhan. Dan itu sebabnya peran kita yang keluar dari mulut kita ini harus betul-betul yang memberikan satu pengetahuan, yang memberikan suatu kesejukan, dan dipakai oleh Tuhan. Tapi yang terjadi ayat 8, saudaraku, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu.
Tadi saya mengatakan harusnya bibirnya seorang imam itu menjadi berkat, yang memberikan bimbingan untuk orang itu berbalik kepada Tuhan dan dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Tetapi justru yang terjadi, ya, imam-imam zaman dulu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir justru dari pengajarannya, justru dari perkataannya membuat orang jatuh tergelincir. Bukan dekat kepada Tuhan, bukan untuk membawa kembali kepada Tuhan, tapi justru karena yang kita ajarkan itu tidak benar, justru membuat orang itu jauh dari Tuhan dan melawan Tuhan. Ya kan sekarang banyak ajaran-ajaran yang intinya itu ya seolah-olah menghakimi, menyalahkan orang lain, melawan pemerintah dan semua. Dan kita tidak tahu bahwa sesungguhnya pemerintah ini wakilnya Allah di bumi untuk menegakkan pedang, untuk menyandang pedang. Ini seringkali yang terjadi kita dengar, kita perhatikan. Itu sebabnya kepada kita, biarlah teguran yang terjadi pada imam-imam di zaman Nabi Maliaki ini menjadi peringatan kepada kita. Janganlah kita melakukan seperti itu kalau kita mau diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan itu, maka kutuk itu, bahkan berkat-berkat itu akan menjadi kutuk. Tuhan robah menjadi kutuk. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kutuk itu bisa dirubah menjadi berkat. Seperti zamannya siapa? Saat Bileam dia mengutuki bangsa Israel, maka setiap Bileam itu mengutuki orang Israel, maka justru berkat yang datang. Artinya apa? Tuhan mampu untuk merubah kutuk itu menjadi berkat sebab dia berkuasa. Kalau kita mau mendengarkan dan memperhatikan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tapi yang terjadi tidak demikian. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Ini juga menjadi koreksi buat kita. Untuk kita, bahwa kita jika Tuhan percayakan untuk kita melayani, yang kita layani adalah umatnya Tuhan, biji matanya Tuhan, ya jangan kita juga pandang bulu. Ya, kita pandang bulu, jangan. Ini mengingatkan kepadaku sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, untuk tidak demikian. Tetapi sebaliknya belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan benar dan adil untuk sidang jemaat, untuk pelayan Tuhan, untuk imam-imam semua. Sampai sewaktu-waktu, saudara sekalian, ya, yang keluar dari mulut ini, kalau tadi katakan hati disucikan, perbuatan disucikan, sampai perkataan disucikan, maka kita akan menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam-imam yang bukan mendapatkan kutuk, tetapi kita dipakai oleh Tuhan. Sebab kita adalah utusan-utusan Tuhan. Yang keluar dari mulut ini adalah pengetahuan. Dari bibir mulut ini keluar pengajaran yang menyejukkan, yang membawa orang banyak berbalik kepada Tuhan. Sampai sewaktu-waktu, saudaraku, kita tidak salah dalam perkataan. Ya, kalau terus hati disucikan, perbuatan disucikan, sampai perkataan disucikan, saudaraku, sampai sewaktu-waktu kita tidak salah dalam tidak salah dalam perkataan. Artinya kita sempurna. Ini membutuhkan waktu, tidak ujuk-ujuk. Jangan kita terlalu gampang mengatakan sempurna. Sempurna ada prosesnya. Ada prosesnya, bagaimana kita harus berdamai dengan Allah, bagaimana kita harus dibenarkan oleh Tuhan, bagaimana kita harus disucikan oleh Tuhan. Kalau kita disucikan terus-menerus,
maka ketika dia datang, dia akan menyempurnakan. Siapa yang disempurnakan? Orang yang disucikan. Nah, di sini sebutkan kalau terus mengalami suatu penyucian hati batin kita, disucikan, kekurangan kesalahan kita ditunjukkan oleh Tuhan dan kita mengaku di hadapan Tuhan, suatu. Maka sampai sewaktu-waktu karena hati ini disucikan, perbuatan disucikan, perkataan disucikan, maka sampai kita tidak salah dalam perkataan, atau artinya kita sempurna. Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua, suatu, dia mengatakan, sebab kita semua, Yakobus pasal 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Ya, jadi ini yang menjadi kerinduan kita. Sekarang memang kita banyak kurang dan salah dalam hal apa? Dalam berkata-kata masih banyak tipu-tipunya, masih banyak bohong-bohongnya, yang seolah-olah adalah dusta putih. Mana ada dusta putih? Dusta yang dusta. Dusta itu berdosa, nggak ada dusta putih, ada dusta merah. Kalau dusta putih nggak apa, dusta merah itu nggak baik. Dusta ya dusta. Berbohong ya berbohong, itu dosa. Tapi sewaktu-waktu, kalau kita terus masuk dalam penyucian Tuhan, kita setia mendengarkan dan memperhatikan firman Allah, dan mempraktekkan firman Tuhan dengan hormat kepada Tuhan, sampai sewaktu-waktu, seperti Yakobus mengatakan, kita tidak salah dalam perkataan. Sampai kita tidak salah dalam perkataan, artinya sempurna. Ya, puji Tuhan. Nah ini jika tanpa firman, saudaraku, tidak mungkin. Kita tidak bisa mengalami suatu keubahan, mengalami penyucian, saudaraku. Tanpa firman Allah, kemampuan apa yang bisa menyucikan kita? Yang bisa mengubah kita? Kita seringkali, aduh aku ingin berubah loh. Aku ingin bertobat. Tapi ketika baru ingin saja. Ingin melakukan yang baik saja. Rasul Paulus mengatakan justru yang jahat, yang tidak baik itu muncul yang kita lakukan. Kita tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa. Kalau kita bisa dibaharui, disucikan, diubahkan itu hanya oleh karena kekuatan firman yang hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, lanjutan dari ibadah PA dan doa penyembahan minggu kemarin, saudaraku. Ini saya lanjutkan sedikit untuk melengkapi ini sampai sewaktu-waktu apapun keadaan kita. Ya, tidak penting kita punya latar belakang kayak apa yang lalu, saudaraku. Punya pendidikan kayak apa yang lalu, mungkin tidak bersekolah sampai tinggi. Hanya SMP, SMU saja dan semuanya, saudaraku. Bersyukur yang bisa punya tingkat pendidikan yang tinggi, bersyukur. Tapi bukan itu yang menentukan. Itu tidak akan mengubahkan saudara, pendidikan saudara itu tidak akan mengubahkan. Yang bisa mengubahkan kita adalah firman Allah dalam urapan Roh Kudus ini, yang akan mengubahkan, menunjukkan kekurangan kita, memperbaiki kehidupan kita. Ya, untuk kita sampai sewaktu-waktu disebutkan Alkitab, ya, tubuh yang hina ini Tuhan ubah menjadi tubuh yang mulia, seperti Kristus mulia adanya. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan, ya, kita lanjutkan bagian yang ketiga setelah Tuhan memakai dalam pelayanan kepada kita, dan Tuhan sudah menunjukkan dasar-dasar pelayanan yang benar. Dasar pelayanan yang benar itu adalah kekudusan Allah, saudaraku. Maka bagian yang ketiga yang terakhir ini adalah ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, suasana ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Tuhan sudah memakai,
dan Tuhan sudah menunjukkan hal-hal yang benar, yang suci, maka selanjutnya bagi kita yang sudah menerima itu semua, saudaraku, biarlah suasana ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan ini juga kita lakukan. Ini pun juga jangan kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, tapi biar kita juga tetap belajar. Belajar apa yang terjadi, apa yang dialami, yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di tahta Tuhan. Saudara sekalian, ketika dia berada di tahtanya Tuhan. Ya, kita membaca sekarang. Lanjutan untuk kita bagian yang ketiga ini dalam Wahyu pasal yang keempat, saudaraku. Ya, nanti saudara bisa membaca mulai ayat yang pertama, saudaraku, bagaimana Rasul Yohanes itu ya ditunjukkan sebuah pintu terbuka di surga. Ya, ini kali yang kedua ya Rasul Yohanes mengalami hal demikian, sebab dia mengatakan ya ayat yang pertama coba, kemudian Wahyu pasal 1 pasal 4 ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar, ya yang dulu dia pernah dengar, saudaraku, dalam Wahyu pasal yang pertama itu ya pernah dengar, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nanti sudah baca sendiri ayat 2, 3, 4, 4 sampai 7 nanti. Dan sekarang kita akan baca ayat 8, 9, 10 dan 11. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Perhatikan, makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ini makhluk, 4 makhluk ini yang ketika itu dia mengatakan kudus, kudus, kudus. Ya, saya teruskan. Saya ulangi, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini menunjuk kepada suatu nubuatan. Ya, ini juga pengalaman ini nanti juga akan kita alami bersama Tuhan. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ada seorang yang duduk di atas itu. Ya, ketika 4 makhluk ini memberikan puji-pujian, ucapan syukur kepada Dia, maka ke-24 ini, ya, ke-24 tua-tua ini tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi melemparkan mahkota itu bukan dilempar begitu arti rohaninya. Betapa penghormatannya kepada pribadi yang duduk di tahta itu. Ya, 24 tua-tua tersungkur itu. Dan mahkota diletakkan, dan dia sujud menyembah kepada Dia. Ya, sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah pribadi Allah.
di dalam Yesus Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu. Suratan Kolose baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, kepada Dialah puji-pujian dan sembah itu yang dipersembahkan. Ini hal yang luar biasa, dan itu sebabnya saudara sekalian, ini betul-betul dialami oleh Rasul Yohanes. Apa yang dia lihat ketika surga itu dibuka. Ini ayat ini. Ini yang terjadi. Jadi Tuhan tunjukkan ini, memberikan gambaran kepada kita. Inilah tahta surga itu, tahtanya Allah itu, yang dimana kita nanti juga berada di sana. Itu sebabnya kepada kita lewat ibadah, lewat firman Allah yang sedang kita dengar, kita perhatikan dengan seksama ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita. Bagaimana caranya nanti untuk kita bisa berada di tahtanya Allah sana, bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya bagian yang ketiga ini, betapa Tuhan itu setelah mempersiapkan kita, ya kita ditunjukkan pelayanan-pelayanan itu harusnya bagaimana, dasar pelayanan itu kayak apa, sampai sewaktu-waktu yang keluar dari mulut kita itu, ya berkat yang keluar dari mulut kita, pengajaran yang benar ini sedang itu. Maka yang ketiga, semua itu Tuhan berikan kepada kita. Maka bagian yang ketiga adalah setelah semua itu diberikan, biar ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan ini kita bisa lakukan menurut atau sesuai dengan apa yang terjadi di dalam tahta Allah, di dalam kerajaan surga ini. Ya, yang kita baca tadi, saudaraku. Jadi kalau saya menyimpulkan, saudara sekalian, saya ringkas, saudara sekalian, inilah ucapan syukur di hari-hari ini. Ya, dengan tema ini, saya sebelum masuk lebih jauh, saudaraku, kita diajar untuk menjadi kehidupan yang tahu mengucap syukur, dan sampai ucapan syukur itu kita tingkatkan sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini sangat berkaitan dengan doa-doa kita. Ada yang namanya doa ucapan syukur, tapi sebelum ada doa ucapan syukur, ada paling enggak ada 3 macam doa yang utama. Ini suatu, yaitu doa permohonan, ya, doa ucapan syukur, ada doa penyembahan. Doa permohonan ini sentralnya adalah apa yang ingin kita minta, apa yang ingin kita dapatkan. Kita berdoa, mintalah kamu akan mendapat, akan diberi. Jadi tidak salah. Ya, doa permohonan kita akan meminta. Kan banyak toh permintaan-permintaan kita kepada Tuhan. Macam-macam. Sampai kadang-kadang Tuhan tuh geleng kepala. Ya, melihat mendengar permintaan kita. Belum apa-apa mintanya sudah, ya, waduh. Padahal Tuhan itu tahu. Ya, Tuhan tahu kadar kemampuan kita, tetapi seringkali yang kita minta itu melampaui. Tadi saya mengatakan, sampai mungkin kalau Tuhan seperti kita geleng-geleng kepala ini piye. Tapi tidak mengapa. Doa permohonan adalah sentral doa permohonan itu adalah kita apa yang kita minta, kita pohonkan kepada Tuhan. Sebab ada ayat mengatakan, barang siapa minta akan diberi. Ya, bapak yang jahat pun bisa memberi anak yang terbaik, apalagi bapak yang ada di surga. Lah,
Sekarang yang kedua, setelah doa permohonan itu dikabulkan, saudara sekalian, maka ada yang namanya doa ucapan syukur. Ya, doa ucapan syukur adalah ucapan terima kasih karena doanya sudah dikabulkan, sudah dijawab. Maka ada ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Lah ucapan syukur yang ada di surga ini luar biasa. Yang Rasul Yohanes lihat ini, bagaimana saudara sekalian, 4 makhluk dan 24 tua-tua ini, dia mensyukuri, dia menyembah kepada Dia yang duduk di atas takhta itu. Saya lanjutkan. Doa ucapan syukur adalah ucapan terima kasih karena apa yang kita minta itu sudah dikabulkan. Tapi tidak boleh berhenti hanya di ucapan syukur. Masih ada satu doa, puncaknya doa. Atau saya tambahkan nanti satu lagi, doa syafaat, saudaraku. Ya. Doa ucapan syukur dulu. Ini tidak bisa berhenti ada di sini. Ucapan syukur ini ya karena masih menyangkut kepentingan kita sendiri. Karena doa kita dijawab oleh Tuhan. Maka yang ketiga, saya tambahkan satu, yaitu doa syafaat. Kita mendoakan saudara kita mendoakan bangsa dan negara, kita mendoakan ya gereja saudara-saudara kita seiman, itu doa syafaat. Tapi itu juga belum puncaknya doa. Yang keempat ini yang tertinggi, yang namanya doa penyembahan. Ini tidak meminta, bukan sebagai ucapan syukur, bukan juga doa syafaat untuk saudara-saudara yang lain, tapi doa penyembahan ini merupakan doa yang diarahkan kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ya, ini doa ucapan syukur yang nanti akan dilanjutkan penyembahan kepada Tuhan. Ini juga terjadi di dalam tahta Allah, dalam kerajaan surga yang Rasul Yohanes lihat. Maka kita juga mencontoh teladan di sana. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan. Ya, ucapan syukur ini, saudaraku, yang seringkali kita mengucap syukur karena kita diberkati Tuhan, itu baik. Ya, kalau kita tidak mengucap syukur, itu ayat mengatakan dosa akhir zaman itu salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Nanti sudah bisa baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 mulai. Jangan kita juga menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, sebab Tuhan sudah berikan semua. Kita punya ini, sampai punya kasarnya, punya omah magrong ini loh saudara sekalian. Tapi kita tidak pernah bersyukur. Kurang saya inilah manusia. Iya, bahaya. Mengucap syukur karena berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan berikan kepada kita dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan kadar kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi ucapan syukur ini juga justru ketika kita belum diberkati, apakah kita bisa mengucapkan syukur ini kepada Tuhan? Kalau kita sudah diberkati Tuhan, apa susahnya untuk kita bisa mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan? Tapi sebaliknya ketika kita belum diberkati, kita belum mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ketika itu bisa tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan? Ini
pelajaran buatku dan buat kita semua. Kepadaku, kepada kita semua. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dalam 1 Tesalonika, ya lebih kita baca 1 Tesalonika pasal yang kelima, saudaraku. Justru sebaliknya, kita diajar bukan saja kita mengucap syukur ketika kita menerima berkat, tapi ayat mengatakan, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu ternyata dalam segala hal. Apa segala hal itu? Baik saat itu kita sudah diberkati, tetapi ketika kita belum diberkati, ketika Tuhan izinkan kita susah, payah, kita berjuang, maka kita tetap diajar untuk mengucap syukur. Nah, mungkin kita bertanya, nggak keliru tak ayat ini? Mana bisa keliru? Ya. Ayat firman Allah itu benar dan suci. Ya. Ayat firman Allah itu benar. Tapi sungguh kalau kita bisa merenungkan, sekalipun belum kita menerima sesuatu yang kita pohonkan kepada Tuhan, tapi kalau kita bisa mengucap syukur, tetap bisa mengucap syukur, ini yang membuat kita tenang. Sekalipun kita belum mendapatkan sesuatu, sekalipun kita masih diizinkan kita dalam suasana betul-betul pencobaan, ujian, dan kekurangan, tapi kalau hati kita masih bisa mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan, itu penting. Itu sebabnya ada ayat lain mengatakan, ya, berusahalah untuk menguasai diri, berusaha untuk supaya kita bisa menguasai diri dan menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Ini penting, menguasai diri inilah yang membuat kita menjadi tenang, sehingga kita bisa tetap mengucap syukur, lalu kita bisa berdoa. Nah, di saat kita bisa berdoa, berdoa itu bukan lagi meminta, sebab kita meminta kan belum dapat, tapi harus mengucap syukur. Tapi kalau kita bisa menguasai diri dan tidak emosi, tidak uring-uringan dengan Tuhan, tidak menuduh, tidak menyalahkan Tuhan, dan kita bisa bersyukur, menjadi tenang, dan kita bisa bersyukur, maka kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di saat kita doa, kita memberi, kita menyembah. Jadi menyembah itu bukan meminta, tapi kita memberi penyembahan kepada Tuhan, saudaraku. Asapnya naik, saudaraku, maka abu akan turun. Jadi kalau kemenyan itu dibakar, saudaraku, asapnya naik, maka abunya turun. Ya. Kalau kita bisa menyembah kepada Tuhan, saudaraku, maka nomor satu yang Tuhan taruh dalam hati kita, damai sejahtera. Ketenangan hati batin itu ada. Sehingga di sana Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa bertahan. Kenapa ayat mengatakan Allah memberikan roh, bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita mampu menghadapi segala sesuatu sampai kita betul-betul bukan saja kita mengucap syukur, suasana ucapan syukur saja, tapi sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Kita memberi penyembahan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, untuk kita diajarkan oleh Tuhan seperti apa yang terjadi dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Kita lanjutkan sedikit ya, sedikit. Penyembahan, saudaraku, saya akan jelaskan tentang penyembahan ini. Penyembahan itu, doa penyembahan itu merupakan proses pembakaran daging. Jadi keinginan daging kita, daging ini loh, bahkan banyak keinginan.
keinginan daging, keinginan mata. Ayat mengatakan hidup jemawa, hidup angkuh, itu bukan berasal dari Bapa. Ya, jadi penyembahan ini merupakan doa penyembahan itu merupakan proses pembakaran daging. Daging dibakar sampai daging tidak bersuara. Ya, sampai sewaktu-waktu daging yang dalam pembakaran ini sewaktu-waktu menjadi asap. Ya, saya ulangi. Penyembahan merupakan proses pembakaran daging untuk menjadi asap sehingga harum di hadapan Tuhan, sampai berbau harum di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dari kehendak kita yang merasa diri kuat, yang merasa diri mampu, yang merasa diri kaya dan bisa ada, merasa punya sesuatu, merasa ada sesuatu dalam diri kita, itu dibakar habis menjadi asap. Artinya dari ada menjadi tidak ada. Dengan kata lain, sampai kita bisa mengosongkan diri, kosong dari ada sampai tidak ada. Hari-hari yang lalu saya sudah menjelaskan bagaimana Yesus ini janganlah wujud pribadi Allah, tetapi dia mau menjadi manusia, menjadi hamba dan menjadi manusia, dan mau taat sampai mati di kayu salib. Dia mengosongkan diri. Wujudnya Allah, dia mengosongkan dirinya menjadi hamba dan manusia, dan dia sampai taat mati tergantung di kayu salib. Ini contoh. Ini contoh yang Tuhan contohkan kepada kita, untukku, untuk kita semua. Ya, dari ada menjadi tidak ada. Ya, maka di saat semacam itu kita hanya bisa berhadapan dengan Tuhan. Ya, maka kita hanya berhadapan dengan Tuhan, dengan pribadi Tuhan. Karena tidak ada semua. Tidak ada yang kita banggakan. Kita tidak merasa ada lagi, sudah semua jadi asap. Sudah dibakar keinginan daging kita ini, habis. Sudah tidak ada keinginan lagi. Tidak ada kehendak lagi, artinya dia sudah mengosongkan dirinya. Tinggal kita hanya berhadapan dengan Tuhan, Sang Pencipta itu, yang sanggup ya untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Ini Allah Sang Pencipta itu. Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta yang mampu menciptakan segala sesuatunya. Ya mungkin ini agak sulit, tetapi kita ikuti, kita dengar. Nanti kan kita bisa pasang lagi. Ulang. Saudara. Ya. Ya. Kita tinggal berhadapan dengan pribadi Tuhan, ya, yang menciptakan pribadi Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan itu, saudara. Tinggal berhadapan antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta itu, yang sanggup untuk juga menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup menolong kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini yang Tuhan lakukan. Kalau kita sudah mengosongkan diri, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Maka di saat itu Sang Pencipta itu, kemarin saya istilah mengatakan, dia akan mengisi, akan memberikan yang menurut kita tidak ada, tapi dia sanggup untuk mengadakan. Yang mustahil buat kita, maka bagi dia tidak mustahil. Dan ayat lain mengatakan,
jika Allah dia membuka pintu, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutup pintu. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan yang menutup pintu, entah itu berkat atau kesempatan apapun juga, maka sebaliknya tidak seorang pun yang mampu untuk membuka pintu. Dan itu sebabnya, seperti sidang Philadelphia, Tuhan mengatakan, karena engkau mendengar, memperhatikan, menuruti firman-Ku, ya, dan tidak menyangkal namaku, maka Tuhan janjikan kepada Philadelphia, dia akan menyatakan pemeliharaannya, perlindungannya, pembelaannya, justru di masa-masa yang mustahil bagi kita. Tuhan nyatakan pemeliharaannya, perlindungannya, bahkan pembelaannya di masa yang sulit yang sedang dihadapi dunia ini. Ini hanya berlaku kepada siapa? Orang yang tahu mengucap syukur, orang yang tahu menyembah kepada Tuhan. Siapa penyembah-penyembah ini? Orang yang taat dan dengar-dengar. Seperti 4 makhluk itu dan 24 tua-tua itu, dia sujud menyembah, taat dan dengar-dengar kepada Tuhan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, untuk mengawali ini, jika Tuhan izinkan nanti di ibadah PA hari Rebu, saya akan lanjutkan ini sampai tuntas. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan. Jadi penyembahan itu merupakan proses pembakaran daging kehendak diri kita ini, sampai menjadi asap yang berbau di hadapan Tuhan. Ya, arti yang kedua, penyembahan ini, ya, jika kita mau menyembah kepada Tuhan, maka juga lewat penyembahan itu mengubahkan hidup kita. Jadi penyembahan ini, ya, kalau kita menyembah kepada Tuhan, kita berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka. Atau bahasa saya juga mengatakan, kita sedang bergaul dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Kita bisa memandang Tuhan, ya, mengubahkan hidup kita menjadi manusia baru. Ini lebih dari semua. Kalau tadi yang menyangkut kebutuhan kita, keperluan kita, dan semua yang menyangkut tubuh kita ini, keperluan, ya, daging kita ini. Tapi ini lebih dari itu. Lewat doa penyembahan itu, dia mengubahkan hidup kita menjadi manusia baru. Ya. Tadi awal saya mengatakan, ya, mengubahkan tubuh yang hina ini, ya, menjadi sama mulia seperti dia mulia adanya. Ya, dalam Filipi pasal 3, coba atau lebih baik kita baca, ya, sekalipun sering kita baca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Ya, ayat-ayat yang terakhir saudaraku untuk kita pada sore malam hari ini. Filipi pasal 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Saudara sekalian, ya, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa atau segambar dengan tubuhnya yang mulia. Nyanya ini besar, udah besar, dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mengubahkan manusia ini, manusia yang hina ini, menjadi sama mulia dengan dia lewat ucapan syukur dan meningkat kita sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ya,
mengubahkan. Hal ini juga pernah dialami oleh Tuhan. Ya, mengubahkan menjadi manusia baru, yaitu manusia yang takut akan Tuhan. Mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru atau manusia baru, yaitu manusia yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang memperhatikan, yang mendengar suaranya. Lalu juga takut akan berbuat dosa. Takut berbuat dosa. Jadi kehidupan yang diubahkan gak pasti dia takut berbuat dosa. Ya, takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, ayat mengatakan. Ya. Jadi kalau kita beribadah menyatakan takut akan Tuhan, ya harusnya kita tidak dekat-dekat dengan dosa dong. Kita nggak mau bergaul dong dengan orang berdosa. Dengan dosanya itu, dengan perbuatannya itu, kita tidak mau. Tentu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan itu pasti dia takut akan berbuat dosa. Ini pengalaman ini, saudara, pernah Tuhan alami. Dia sebagai manusia daging saat itu, dalam Injil Lukas, saudaraku, diceritakan dalam Injil Lukas itu menceritakan pribadi Yesus sebagai seorang manusia. Tapi berbeda dengan Injil Yohanes yang menampilkan pribadi sebagai anak Allah dalam kemuliaannya. Beda juga dalam Injil Markus yang menceritakan Yesus sebagai seorang hamba. Injil Matius menceritakan pribadi sebagai seorang raja. Tapi dia sebagai manusia seperti kita ini. Juga ada rasa ketakutan ini, saudara sekalian. Tapi kita melihat ketika dia dalam ketakutan yang amat sangat sebagai manusia, maka ada utusan dari surga untuk memberikan dorongan kekuatan kepada Yesus. Kapan itu? Ketika dia di Taman Getsemani, saat dia harus menerima cawan murka Allah itu. Dan dia mengatakan, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia takut dengan cawan murka Allah itu. Takut dia. Tapi dia juga tidak cukup sampai di situ, dia lanjutkan. Tapi biar bukan kehendakku. Ada dia mematikan dagingnya, perasaannya, ketakutannya itu. Melainkan kehendakmu lah yang jadi. Kita akan baca ayat yang terakhir ini. Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Nanti saudara bisa baca ya kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Ya. Tapi saya akan membacakan buat kita semua ayat yang ke-42. Nanti sudah bisa baca sendiri. 42. Ya Bapakku, jika engkau mau. Jadi jika engkau mau. Kalimatnya ini. Ini kata Tuhan, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya dia tetap menyerahkan kepada kehendak Allah, kehendak Bapaknya. Dia merelakan mematikan dagingnya sendiri, kehendaknya sendiri,
untuk dia bisa mengabdi, menyembah, taat dan dengar-dengaran kepada Bapa. Kita lihat ayat berikutnya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Jadi Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan. Tapi Tuhan Allah robah ketakutan itu untuk dia bisa taat kepada Tuhan. Ya, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan selanjutnya kita lihat di sini, ya, mengubah manusia baru menjadi manusia baru, yaitu manusia yang takut akan Tuhan. Yesus juga mengenai takut untuk menerima cawan murka Allah itu. Ya, cawan ini daripada engkau, ya, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripada aku. Dia takut. Tetapi kita lihat, dan ketakutan itu setelah dia melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka Allah mengubah dari takut kepada salib, takut untuk melihat cawan itu, sampai membawa dia ke tiang gantungan tiang salib itu, saudara. Ya, diubahkan dari takut kepada salib, takut untuk melihat cawan itu, menjadi takut pada Bapaknya. Diubah. Tuhan ubah. Demikian juga kepada kita. Banyak ketakutan-ketakutan di hari-hari ini yang kita sedang hadapi. Ketakutan apa yang sedang kita hadapi? Saya mengalami itu, saudara. Pernah mengalami hal itu, saudara. Mungkin saudara juga mengalami hal itu. Ketakutan-ketakutan. Ya, anak-anak masa depannya, kuliahnya, sekolahnya. Orang tua juga demikian takut kepada anak-anaknya situasi yang semacam ini. Ya, takut nanti bagaimana kalau ini terjadi begini, terjadi PHK dan semua. Tapi ayat itu, ayat firman Allah tidak pernah salah. Nomor satu, kalau hati kita diubah oleh Tuhan, oleh karena ketaatan dan dengar-dengaran kita yang membawa kita untuk kita selalu menyembah kepada Tuhan, bersyukur, menyembah kepada Tuhan, kita bisa menguasai diri menjadi terang, dan kita bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan mengaturkan segala sesuatunya kepada kita. Yesus sebagai manusia juga pernah ada rasa takut, tapi dia sungguh-sungguh kerinduan hati untuk taat kepada Allah. Dan hadirnya malaikat itu mendukung dia untuk tetap bisa menerima cawan murka itu. Cawan murka. Sesungguhnya cawan ini harusnya jatuh kepada kita. Cawan ini cawan murka Allah atas orang berdosa. Tapi dia sudah ambil alih untuk apa? Untuk supaya kita tidak dimurkai. Yesus sudah mengambil cawan murka, cawan hukuman itu untuk orang berdosa. Maka kita, ketika kita percaya, orang-orang percaya sekarang ini, kita tidak mendapatkan murka Allah. Karena Yesus yang sudah menanggung ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo, kita berjuang, kita sungguh-sungguh belajar mendengarkan firman dengan benar, memperhatikan firman dengan benar, dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Jangan kutuk nanti yang jatuh, tapi berkat, sampai bukan saja berkat jasmani yang kita terima, tapi sampai kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Terutama di rasa takut ini menjadi kita percaya kepada Tuhan, sampai sewaktu-waktu diubahkan kehidupan kita ini
sampai menjadi sama mulia seperti Dia mulia adanya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ini yang Tuhan berikan untuk kita. Mari kita koreksi diri. Apa yang sedang kita hadapi, kita alami, kita bawa kepada Tuhan. Nomor satu, rasakan, nikmati ketika firman itu dibentangkan. Dengar, perhatikan dengan rasa takut dan hormat. Pasti Tuhan menolong kita dengan caranya Tuhan sendiri. Biar kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Biar kita yang menempatkan diri seperti seorang yang membutuhkan. Ada pujian seperti rusa rindu sungaimu. Merindukan firman Allah. Kehidupan kita merindukan selalu. Seperti Maryam yang selalu merindukan perkataannya. Puji Tuhan. Mari kita akan lakukan pujian ini seperti rusa yang rindu ke sungaimu. Ya, di buku Pesalu atau NR tidak ada, tapi saya rasa semuanya bisa hafal. Aku bisa hafal ini, ya, lagu lama. Seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekuatan dan perisaiku. Haleluya. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Haleluya. Yesus
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau-lah segala-galanya bagi kami Tuhan. Pencobaan bisa terjadi, ujian bisa terjadi, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jika Engkau ada dalam hati kami, Tuhan, sungguh kami meyakini, maka segala perkara pasti Tuhan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan hati kepada kami, hati yang selalu merindukan Engkau, hati yang selalu memperhatikan Engkau, hati yang selalu mendengarkan suara-Mu Tuhan, dan menghormati Engkau dengan hati yang sungguh Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami hanya bisa mensyukuri dan sampai bisa menyembah kepada Engkau Tuhan, seperti apa yang terjadi, yang pernah dilihat oleh Rasul Yohanes di tahta Allah dalam kerajaan surga itu Tuhan, mengagung muliakan Engkau senantiasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih jika firman-Mu pada sore malam hari ini Engkau bentangkan kepada kami, membuka hati kami untuk kami boleh mengerti rencana apa yang Engkau kehendaki untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami, untuk kami Tuhan lebih hari lebih sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Biar berkat firman-Mu ini tertukik dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam ibadah pelayanan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya mohon perhatiannya ya untuk jadwal ibadah kita, saudara sekalian. Jadwal ibadah kita dalam sepekan ini, ya nanti hari Rabu, perhatikan baik-baik, ini ada perubahan sedikit. Hari Rabu itu harusnya ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, saudaraku. Ya, dengan perjamuan suci. Tetapi untuk kali ini, bahwa PA ini, saudaraku, ya ibadah PA ini, ya kita tukar dengan hari ibadah doa penyembahan, saudaraku. Dan ibadah hari Rebo yang biasanya PA itu merupakan ibadah doa penyembahan yang harusnya Kamis, kita alihkan ke hari Rebo. Untuk PA-nya, saudaraku, kita alihkan hari Kamis. Itu sebabnya nanti pada hari Kamis, yaitu merupakan ibadah kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih, saudaraku, yang biasanya itu ada untuk ibadah doa penyembahan, saudaraku. Maka untuk kali ini, saudaraku, dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini disertai dengan perjamuan suci. Saya ulangi, ibadah hari Rebo nanti tidak ada perjamuan suci, tetapi dialihkan di hari Kamis, ya saat kita merayakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih, itu disertai dengan perjamuan suci. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan, yang ingin menggunakan, saudaraku, untuk mempersiapkan diri, saudaraku, sekali lagi, ibadah hari Rebo itu tidak disertai dengan perjamuan suci, tapi dialihkan di hari Kamisnya, di ibadah peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Itu untuk perhatiannya dari sidang jemaat semua. Ya, tetap kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan menolong kita, dan kita tetap menyatakan kerinduan kita, terutama untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua, dan juga kita nyatakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemurahan untuk supaya segera pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa beribadah tatap muka kembali. Kita beribadah di gereja, ya kita kembali ibadah di gereja, ya seperti
yang tahun-tahun yang lalu, saudara sekalian, ya kita berdoa ya. Dan tetap saya menyampaikan kepada kita semua, prokes, protokol kesehatan tetap dijalankan, saudaraku. Jadi hari-hari ini, apalagi menjelang Lebaran ini, kita hati-hati untuk supaya kita jangan sampai ya dengan adanya kita menggunakan protokol kesehatan untuk melindungi kita, juga melindungi saudara kita yang lain. Ya, puji Tuhan. Lalu juga tidak kalah pentingnya hubungan ya, kita sebagai saudara-saudara jemaat satu dengan yang lain tetap kita bangun. Ya, kita perhatikan, saling kita mendukung dalam doa, saling menguatkan kalau kita menyampaikan sesuatu, bila sesuatu yang bisa menguatkan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Ya, jangan sampai ya berita-berita yang melemahkan, ya, seperti firman Tuhan tadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Ya, kita persiapkan semua, kita gumuli, kita bawa kepada Tuhan. Tidak lupa nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat semua. Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu oleh karena kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami, biarlah berkat ini tersimpan dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami saat ini, terutama hamba-Mu, berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM, di Triorejo, yang ada di Pondok Chandra, di Gunung Sari, bahkan yang melalui siaran-siaran yang ada di Jakarta, yang ada di tempat-tempat lain. Tuhan, tidak kami sebutkan satu persatu, tapi mereka juga merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati semua. Berkat yang sama ini Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan Engkau. Tetap memberikan kesetiaan kepada jemaat-Mu semua, setia beribadah, setia melayani Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Biar Tuhan memberkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka masing-masing, studi dari anak-anak kami semua. Tuhan, terima kasih bagi saudara yang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan juga buka jalan. Yang merintis pekerjaan baru, Tuhan juga buka jalan. Yang menghadapi masalah dan persoalan apapun juga, Engkau juga ada di sana. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib, Tuhan. Terima kasih yang bekerja di kota, di luar pulau sekalipun. Biar Engkau juga ada di sana dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, senantiasa kami bawa selalu dalam doa. Tuhan, Engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, sampai pun pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah. Biar Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi untuk mampu memimpin bangsa yang besar ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar damai sejahtera menaungi bangsa kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Tuhan kiranya tetap menolong dan memberkati kami. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.